Halo Tribuners, bersama saya Dea Mita. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 22 Maret 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Barat. Gempa bumi mengguncang wilayah Jawa Barat, tepatnya Sukabumi, pada hari ini Selasa 22 Maret 2022 pagi tadi. Gempa mengguncang titik sesar Cimandiri dengan kekuatan 3,2 magnitudo sekira pukul 8:52 waktu Indonesia Barat. Warga setempat mengatakan terdengar suara gemuruh hingga getaran gempa pun sangat besar dirasakan. Bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Ada rekan Dian Herdiansyah yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dian. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore ya. Halo. Ya, Baik, rekan Dian. Ya, Dia, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Dian. Silakan dengan laporan Anda terkait gempa bumi tadi pagi di Jawa Barat. Baik, gempa terjadi sekitar pukul 08.52, di mana memang terjadi di Ya, gempa terjadi sekitar pukul 8 lebih 52 menit tadi pagi. Gempa dirasakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cirenghas dan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, di mana titik ini menjadi titik sesar Cimandiri yang berada di Sukabumi. Gempa memang sebelum terjadinya getaran terdengar suara gemuruh yang sangat luar biasa oleh warga sehingga membuat warga kaget. Kemudian setelah kita melakukan penelusuran titik epicentrum gempa tersebut, lingkungannya berada di perbatasan Sukabumi dengan Cianjur ataupun berada di Lamongan. Warga yang memang berada di titik tersebut merasakan adanya guncangan yang sangat luar biasa. Sebelumnya diawali dengan gemuruh dulu terlebih dahulu, kemudian guncangan yang sangat luar biasa sehingga masyarakat dan pada saat itu siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran sempat berhamburan keluar. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Dian Herdiansyah melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Cirebon, Tribuners. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional pada hari ini Selasa 22 Maret 2022. Sidak ini untuk mengetahui stok dan harga minyak goreng curah serta kemasan di wilayah pasar. Bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan rekan Ahmad Imam Baihaqi, reporter Tribun Cirebon yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Imam. Ya, Dia, selamat sore Tribuners. Saya akan melaporkan tentang sidak minyak goreng yang dilaksanakan oleh jajaran Polresta Cirebon di sejumlah pasar tradisional pada Selasa pagi. Dalam sidak tersebut, petugas kepolisian mendatangi 3 pasar tradisional di Kabupaten Cirebon, di antaranya Pasar Sumber, Pasar Kaselaran Leru, dan Pasar Kramat Kubu Kuntang.
di 3 pasar tersebut, para petugas mendatangi kios-kios pedagang penjual minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Dari hasil sidak tersebut di ketiga pasar tersebut relatif persediaan minyak goreng sudah tersedia karena beberapa waktu sebelumnya sempat langka, bahkan minyak goreng curah juga dipastikan telah tersedia meski pasokannya sendiri masih dibatasi. Namun dari hasil sidak tersebut para petugas menemukan bahwa minyak goreng curah di pasar Sumber sudah tidak ada karena memang minyak goreng tersebut sudah habis diburu pembeli sejak pagi-pagi, sehingga saat dilakukan sidak minyak goreng curah sudah tidak tersedia lagi di pasar Sumber. Namun di pasar Pasalaran dan pasar Kramat Tugu Puntang minyak goreng masih tersedia dan stoknya memang lebih sedikit dibanding kondisi biasanya, karena dari salah satu pedagang juga mengaku sudah baru hari ini mendapatkan stok pasokan minyak goreng curah dari distributor. Selain itu, dari hasil sidak tersebut juga Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arief Budiman memastikan bahwa harga minyak goreng dari tingkat agen atau distributor masih sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Namun dari para pedagang di pasar tradisional tersebut menjual minyak goreng seharga Rp15.500 hingga Rp16.000 per liter. Menurut Kapolres, harga tersebut masih range-nya tidak terlalu jauh dari HET sehingga masih dinilai terjangkau oleh masyarakat. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Imam tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Kombes Pol Arief Budiman selaku Kapolresta Cirebon. Berikut liputan lengkapnya akan ditampilkan. Pasal kita sampling, kalau yang kemudian di Weru memang curah kosong, tapi premium ada. Kemudian yang di Sumber, kemudian yang di Weru untuk premium maupun curah ada. Di sini pun di pasar Kramat Tugu Puntang premium dan curah ada. Nah, ini yang kemudian sedang kita telusuri terkait yang di Sumber. Kenapa kok kemudian untuk curahnya kosong? Kalau untuk harga, mereka terima 14.000, ada yang dijual 15.500, 16.000. Artinya marginnya tidak terlalu jauh dari HET sebagaimana untuk curah. Cuman yang kemudian akan menjadi konsentrasi kita adalah Sumber, kenapa kemudian distribusinya agak terhambat di sini. Ini yang akan kita telusuri terkait dengan rantai distribusi minyak curah sampai dengan pemasok yang ada di wilayah kota maupun Kabupaten Cirebon. Apakah memang rantai distribusi ini terjadi sumbatan di Cirebon atau kemudian terjadi sumbatan dari pusatnya? Kurang lebih seperti itu. Artinya kemungkinan ada penimbunan atau gimana? Kalau untuk mengarah ke penimbunan masih kita belum ke situ, karena kan kita masih menelusuri rantai distribusi ini. Rantai distribusi ini tersumbat, apakah sumbatannya ada di Cirebon atau kemudian dari saat Nah, ini yang kemudian kita telusuri. Karena kalau kemudian di Kramat ada, kemudian di Weru ada, sedangkan di Sumber tadi tidak ada. Memang keterangan pedagang tadi pagi ada, tapi stoknya sedikit sehingga langsung habis. Nah, sebenarnya ini yang kemudian kita telusuri. Kita beralih ke Bali. Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas melakukan pengecekan kondisi ketersediaan minyak goreng di pasar pada hari ini Selasa 22 Maret. Para pedagang di pasar Kereneng, Denpasar mengeluh kesulitan mendapatkan ketersediaan minyak goreng untuk para konsumen. Bahkan sejak 2 minggu yang lalu kelangkaan ini sudah mulai dirasakan para pedagang. Bagaimana pantauan terkini di sana? Akan dilaporkan reporter Tribun Bali. Ada rekan Firiski Irwan yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Firiski dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea atas waktunya. Ini emang benar pada hari ini Selasa 22 Maret Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas bersama jajaran ini melakukan sidak di pasar Kereneng Denpasar, di mana pada hari ini beliau meninjau langsung atas perintah dari Kapolri yang datang beberapa waktu lalu ke wilayah Bali, dan pada hari ini pengecekan minyak
goreng dan curah ini dilaksanakan untuk mengetahui ketersediaan dan stok harga minyak goreng. Dan untuk pada hari ini Kapolresta melihat meninjau langsung harga ketersediaan minyak goreng di Pasar Kereneng ini sudah stabil, dan untuk harga sudah sesuai dengan Permendak nomor 11 tahun 2022, di mana untuk 1 liter minyak goreng ini dikenakan mulai harga 14.000 sampai 15.500 untuk di wilayah Bali. Namun berdasarkan keterangan pedagang bahwa di salah satu pedagang itu mengatakan bahwa minyak goreng di Pasar Kereneng ini mencapai 15.500 untuk minyak curah, sedangkan untuk minyak kemasan ini dikenakan harga Rp18.000. Begitu deh. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kapolresta Denpasar dan salah seorang pedagang di Pasar Kereneng Denpasar. Berikut selengkapnya. Hari ini saya Kapolresta Denpasar melakukan pengecekan minyak goreng, yaitu mengecek kesediaan baik itu yang ada dalam bentuk kemasan maupun utamanya yaitu eceran, minyak goreng eceran. Bagaimanapun telah kemarin hari Jumat tanggal 17 Maret Bapak Kapolri telah melakukan pengecekan ke distributor, yaitu PT Star. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengecek sampai ke pasar-pasar, sampai ke konsumen. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Astungkara saya mengecek di salah satu pasar, di sini pasar tradisional, itu stok minyak goreng curah khususnya aman atau ada stok semuanya. Dan minyak kemasan juga mudah didapatkan. Kegiatan hari ini harga itu, gimana, Anda? untuk harga sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi, sudah semuanya sesuai dengan Permendak 11 tahun 2022. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah dia minyaknya langka, kalau sekarang udah normal. Ya. Kalau untuk harganya 15.500 itu untuk per kilonya. Itu curah. Ya. Kalau kemasannya di 18.000. Oh, 18.000. Dulunya kan 14.000. Sebelum subsidi 25 sampai 26.000. Oke. Kadang sih yang kalau di pasar kadang yang curah, kadang yang kemasannya. Oke. Dari 2 minggu yang lalu, ya. Sempat ada kendala nggak, Bu? Di sebelumnya ya, kalau sekarang enggak. Kalau dulu berarti pedagang sempat rebutan gitu ya, Bu? Iya, sempat kita nggak jual minyak jadinya karena minyaknya langka. Kalau pas harganya mahal tuh nyampe berapa waktu itu? Waktu itu ya waktu harganya mahal gampang kita cari minyaknya. Berapapun kita order. Berapa waktu itu? Sekitar sama. 25-an. 25-an ya. Sebelum subsidi, Pak ya. Waktu mahal gampang cari. Iya. Oh, gitu. Kalau sekarang ya gampang juga. Gampang juga ya. Kita order. Ratusan pedagang mengantri minyak goreng di Pasar Impres Manonda, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada hari ini Selasa 22 Maret 2022. Di pasar harga minyak goreng ini dijual seharga Rp14.000 per liternya. Sejak pagi pedagang terus berbondong-bondong sambil membawa jeriken berukuran besar. Bagaimana pantauan saat antrian minyak goreng ini akan dilaporkan rekan Fandi Ahmad, reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, baik Dea. Pemerintah Sulawesi Tengah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Cabang Palu kembali mendistribusikan minyak goreng curah kepada para pedagang tradisional. Distribusi minyak goreng curah kali ini dilakukan di Pasar Impres Manonda yang berlokasi di Jalan Bayan, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pihak PPI Cabang Palu sebelumnya juga telah menyalurkan sebanyak 8 ton minyak goreng curah di Pasar Masomba pada 18 Maret 2022 kemarin. Adapun pendistribusian di Pasar Impres Manonda, pihak PPI menjual seharga Rp14.000 per liternya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2022. Dan pantauan kami di lokasi sejak pagi hari memang ratusan pedagang berbondong-bondong untuk datang ke lokasi pendistribusian
sambil membawa jerigen berukuran besar karena memang untuk saat ini kondisi di Kota Palu harga minyak goreng termasuk minyak curah itu berada di kisaran 17.500 hingga 20.000 per liter. Dari hasil komunikasi kami dengan pihak PPI cabang Palu ada sedikit perbedaan pendistribusi minyak goreng antara pasar Matoma beberapa hari lalu dengan pasar investment Manonda yang digelar sejak pagi hingga siang tadi, di mana para pedagang dibatasi jumlah pembeliannya sebanyak 5 jerigen karena banyaknya jumlah antrian. Hal ini berbeda saat pendistribusian yang dilakukan di pasar Matomba karena tidak seramai di pasar Manonda, sehingga pada saat pendistribusian kemarin ada pedagang bisa mendapatkan sampai 20 jerigen. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Fandi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama Branch Manager PPI Palu, Tri Surjanto selengkapnya. Merupakan penyaluran yang kedua. Kami dari PT PPI, Perusahaan Pedagang Indonesia Cabang Palu, yang ditugaskan sama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI, untuk menyalurkan salah satu BUMN untuk menyalurkan minyak curah di pasar-pasar. Tentunya kami bekerja sama dengan Perindak provinsi maupun kota. Jadi untuk Sulawesi Tengah kami mengambil 2 titik, yaitu pasar Masomba dan Manonda. Hari ini di Manonda, pasar Manonda mendistribusikan sebanyak 8 ton. Jadi kerjasama dengan kepala pasar untuk mendistribusikan ke pedagang-pedagang yang ada di. Beralih ke Kalimantan Utara. Menjelang bulan suci Ramadan 2022 di Malinau, sejumlah komoditas dipastikan merangkak naik. Polres Malinau melaksanakan rapat koordinasi untuk memantau stabilitas harga dan stok komoditas di pasaran saat ini. Apa saja yang dibahas dan juga fokusnya akan dilaporkan rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Untuk pada saat ini beberapa pantauan kami di beberapa toko dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Malinau, sejumlah komoditas terpantau mulai naik, di antaranya hasil pantauan petugas Satgas Pangan di Kabupaten Malinau. Di antara komoditas yang biasanya rutin mengalami kenaikan dan pantauan kami juga mengalami kenaikan saat ini adalah komoditas berupa bawang merah yang saat ini melejit ke harga sebelumnya 35.000 mencapai harga hingga 40.000 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditas lain diantaranya cabai merah yang untuk dibagi ke 2 kategori dalam hal ini di Kabupaten Malinau, rata-rata pedagang menjual cabai rawit lokal dengan harga 130.000 per kilogram, dan untuk harga cabai rawit Sulawesi 100.000 per kilogram. Berangkat dari permasalahan tersebut, berkaitan juga dengan daya beli masyarakat yang diprediksi akan naik menjelang Ramadan 2022 di Kabupaten Malinau, Polres Malinau menginisiasi rapat kerja bersama dengan instansi lintas petugas di Kabupaten Malinau, diantaranya Disperindakop atau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau, kemudian Ketahanan Pangan Kodim 0910 TNI, dan Polri, yakni Polres Malinau. Nah, kesepakatan yang dihasilkan adalah rencananya akan diaktifkan kembali Satgas Pangan Daerah yang nantinya khusus untuk memantau stabilitas harga dan stok sejumlah komoditas. Nah, di antara yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mendera permasalahan nasional, di antaranya terkait minyak goreng. Siang tadi juga kami memantau bersama petugas gabungan untuk ketersediaan bahan pokok, di antaranya minyak goreng yang terpantau juga sangat terbatas jumlahnya di sejumlah toko. Bahkan sejumlah pemasok minyak goreng khusus di Kabupaten Malinau mengklaim bahwa sejak 2 pekan terjadi kekosongan
minyak goreng, khususnya minyak goreng komoditas lokal. Sementara di pasar induk dan beberapa pasar tradisional tampak komoditas berupa minyak goreng kemasan sederhana buatan Malaysia mulai masuk mendominasi pasar-pasar atau pusat perbelanjaan di Kabupaten Malinau. Ini juga menjadi salah satu perhatian dari Satgas Pangan. Namun berdasarkan hasil wawancara kami dengan sejumlah pedagang mengatakan bahwa stok yang diperoleh dari negara tetangga tersebut terpaksa diambil oleh pedagang karena stok atau komoditas minyak goreng khususnya minyak goreng yang tersedia di Kabupaten Malinau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di khususnya di 4 wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Malinau. Berdasarkan keterangan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Malinau, saat ini mereka masih menunggu rencananya pemerintah provinsi akan menggelontorkan pasokan minyak goreng ke wilayah. Saat ini pedagang tengah menunggu pasokan terbaru minyak goreng dari Kota Tarakan. Untuk hasil pantauan untuk semua jumlah komoditas lainnya dipastikan akan meningkat, beberapa yang saya sebutkan tadi diantaranya jenis sayur-sayuran, daging, dan kemudian komoditas bahan dapur seperti bawang merah dan cabai rawit. Untuk sementara data dari Disperindak dan petugas gabungan di lapangan, ketersediaan saat ini masih mencukupi, namun yang diwanti-wanti dan diantisipasi adalah adanya gejolak harga khususnya menjelang bulan suci Ramadan 2002 di Kabupaten Malinau. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri melaporkan di Malinau. Selamat bertugas kembali. Buru Maluku bakal terairi ketika bendungan Wayapo beroperasi. Para petani pun mengaku akan sangat terbantu dengan keberadaan bendungan terbesar di Provinsi Maluku itu. Bagaimana penampakan di sana? Sebenarnya akan digambarkan rekan reporter Tribun Ambon. Ada rekan Andi Papalia yang siap dengan informasinya. Silakan rekan Andi. Oke, terima kasih rekan Dea dan juga Tribuner. Dapat saya laporkan bahwa saat ini petani di Pulau Buru sangat menyambut positif terkait dengan pembangunan bendungan Wayapo. Ya, diketahui bendungan Wayapo ini berlokasi tepatnya di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, Maluku. Untuk laporkan bahwa bendungan bertipe urugan zonal dengan inti tegak setinggi 72 meter ini juga dapat mereduksi banjir sebanyak 557 meter per kubik. Dan untuk bendungan Wayapo ini akan ditargetkan selesai dikerjakan pada akhir 2023. Lalu perlu saya sampaikan untuk dampak pembangunan daripada bendungan Wayapo ini bisa mengaliri 10.000 hektar sawah sehingga para petani khususnya di Pulau Buru sangat berantusias sehingga mereka pun berharap agar bendungan Wayapo ini segera beroperasi karena dengan kehadiran bendungan Wayapo yang dapat mengaliri 10.000 hektar sawah ini bisa dapat meningkatkan perekonomian petani di Kabupaten Buru. Ya, terima kasih rekan Dea dan juga Tribuner. Baik, Tribuners, rekan Andi juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu petani di Desa Waikerta, Nana Suryana. Berikut keterangannya. Jadi kalau untuk saya secara pribadi, untuk masyarakat, saya kira ini merasa sangat bersyukur. Artinya, di dalam 10.000 hektar yang sudah tertera tadi itu di sana, jadi ketika kita ini turun di musim panas berkepanjangan, maka dengan adanya bendungan yang dibuat baru ini, jadi kita ini sudah tidak ada kendala lagi. Jadi kapanpun kita mau budidaya, maka air akan tercukupi. Bahwasanya kalau sampai terjadi kemarau panjang, otomatis kan di bendung-bendung yang lain itu biasanya debit air kan mengurang. Otomatis kalau bisa disuplai oleh bendung yang baru, otomatis kan bisa juga menunjang perekonomian para petani. Otomatis petani bisa bikin sawah sampai 1 tahun, bisa 3 musim atau bahkan lebih. Kami mengharap untuk proyek bendungan ini ya bisa bermanfaat untuk semua petani yang ada di Pulau Buru,
dan juga terutama yang pernah saya dengar bahwasanya untuk mencegah adanya banjir di kala musim. Polisi beberkan alasan ibu di Brebes yang menghabisi nyawa anaknya sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hari ini, Selasa 22 Maret 2022, menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi menggunakan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu serentak 2024. Bagaimana pantauan pelaksanaannya akan disampaikan jurnalis Tribun News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Danang Triatmojo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Daya. Jadi simulasi pemungutan dan penghitungan suara model baru ini terselenggara di halaman kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat 2 TPS yang didirikan untuk melakukan 2 simulasi pencoblosan surat suara model baru ini. Pada TPS pertama terdapat 3 surat suara dan kotak suara yang tersedia mencakup jenis pemilihan untuk Presiden, Wakil Presiden, dan DPR RI yang digabungkan, kemudian DPD RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Sementara TPS 2 mencakup 2 jenis surat suara, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPR RI dalam 1 kertas surat suara, serta kertas surat suara lainnya untuk pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Penggabungan jenis pemilihan ini sebagai upaya penyederhanaan dan kemudahan bagi pemilih menyalurkan hak konstitusinya sekaligus memudahkan kerja panitia pemilihan untuk memproses tahapan penghitungan suara. Mengingat pada pemilu 2019 menggunakan 5 formulir surat suara berbeda. Adapun pihak yang diundang oleh KPU dalam kegiatan simulasi ini meliputi jurnalis, pegawai KPU, pemerhati KPU, hingga kelompok disabilitas. Ilham selaku Ketua KPU RI mengatakan
penyederhanaan kertas surat suara pemilu diharapkan dapat menghemat anggaran keperluan logistik hingga 60% dari anggaran tahun 2019. Sebab jumlah surat suara yang dicetak lebih sedikit dan penggunaan kotak suara juga berkurang. Lebih lanjut, usai melakukan pencoblosan, pemilih yang berpartisipasi dalam kegiatan ini diminta mengisi kuesioner untuk mengetahui mana yang lebih memudahkan, apakah menggunakan 2 jenis surat suara atau 3 jenis surat suara. Nantinya, simulasi sejenis akan terus dilakukan untuk mengetahui penyederhanaan surat suara mana yang lebih efisien dalam waktu pencoblosan di bilik suara dan juga kemudahan bagi pemilih serta petugas pemilihan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk informasi Anda. Silakan bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi pawang hujan saat gelaran MotoGP pada Minggu 20 Maret 2022 kemarin belakangan masih menjadi sorotan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun turut memberi komentar. Ia menilai perlunya menggunakan jasa pawang hujan saat gelaran Formula E pada Juni 2022 mendatang. Selengkapnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bima Suci, jurnalis dari Tribun Jakarta yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dion. Iya, Dea. Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menyewa jasa pawang hujan saat balap Formula E. Menurutnya, hal ini semata dilakukan demi menyukseskan balap mobil listrik tersebut. Pernyataan ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Seperti Ketua Fraksi PDP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan jasa pawang hujan tidak diperlukan lantaran Formula E digelar di musim kemarau pada bulan Juni 2022 mendatang. Hal ini pun turut diamini Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani. Politisi senior ini pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan cara-cara yang lebih rasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencegah datangnya hujan. Tak hanya itu, Ahmad Yani juga mengatakan bahwa dibandingkan dengan menyewa pawang hujan, lebih baik Pemprov DKI bertawakal, berserah diri, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, Dea. Terima kasih rekan Dionysius Arya Bima Suci untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Seorang ibu berinisial KU 35 tahun diamankan setelah melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya di Dukuh Sokawera, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun saat ini KU belum ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian saat ini masih melakukan observasi kejiwaan pelaku di RSUD Dr. Suselo Slawi, Kabupaten Tegal. Bagaimana laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jateng. Ada rekan Fajar Bahrudin saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Jadi betul memang kepolisian belum menetapkan pelaku dalam kasus penganiayaan 3 anak ini. Jadi kemarin telah digelar konferensi pers di Polres Brebes. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto menyampaikan bahwa pelaku pembunuhan anak yang terjadi di Dukuh Sokowera, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes ini hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang merupakan ibu kandung korban diduga mengalami gangguan jiwa dan kepolisian hingga saat ini masih melakukan observasi kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Daerah Susilo Slawi Kabupaten Tegal, dan observasi ini akan berlangsung selama 7 sampai 14 hari. Nah, akan tetapi jika nantinya pelaku ternyata tidak sakit atau ternyata pelaku sehat atau tidak gila, polisi telah mempersiapkan ancaman Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 bahwa pelaku bisa dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Dan kemarin Kapolres juga menjelaskan terkait kronologis kejadian secara
secara runtun ya bahwa peristiwa itu terjadi pada Minggu tanggal 20 Maret ya 2022 pukul 5 atau setelah subuh. Jadi pelaku KU ini menganiaya 3 anaknya. Anak pertama KS usia 10 tahun, lalu anak kedua AR usia 7 tahun, dan anak ketiga EM usia 5 tahun. Dan anak kedua yang berjenis perempuan berinisial AR ini meninggal dunia. Nah, kemudian 2 anak lainnya, KS dan EM, mengalami luka berat dan cukup serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit daerah Margono Purwokerto. Nah, tetapi kepolisian menanggapi kedua korban yang mengalami trauma, Polres Brebes telah berkoordinasi dengan Polda Jateng dan Mabes Polri bahwa kedua korban selama pemulihan akan didampingi oleh psikolog ya untuk memberikan trauma healing. Dan kami hari ini mendapatkan informasi dari Dinas terkait Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Brebes bahwa kondisi kedua anak sudah dioperasi dan saat ini sudah berada di ruang perawatan di RSUD Margono Purwokerto. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk TKP-nya berada di Duku Sokowera. Kejadiannya terjadi kurang lebih pukul 5 pagi setelah sholat subuh. Pelaku inisial KU melakukan kekerasan terhadap anaknya 3 orang. Salah satunya menyebabkan meninggal dunia. Dan 2 laginya mengalami luka berat dan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Purwokerto. Jadi untuk kejadian ini kami sudah melakukan interogasi awal dan pemeriksaan awal terhadap 4 saksi dan 1 pelaku. Tapi si pelaku ini pada saat kita lakukan pemeriksaan masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga pelaku saat ini kami lakukan observasi di RSD Tegal selama kurang lebih 7 sampai 2 minggu atau 14 hari, 7 hari sampai 14 hari, sehingga kita tahu kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Ini rilis awal, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Undang-undang yang kami pergunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Apabila memang terbukti pelaku ini dalam keadaan waras pada saat melakukan, akan diancam dengan pidana 20. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali memusnahkan barang bukti sitaan narkoba. Bukti itu merupakan narkoba jenis sabu seberat 963,7 gram neto. Bahan bukti narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Bagaimana prosesinya akan dilaporkan rekan Adrian Amurwonegoro yang saat ini sudah terhubung bersama kami di Bali. Silakan rekan Adrian. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore pemirsa, bahwa dapat kami laporkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada hari ini memusnahkan narkoba golongan 1 jenis sabu seberat hampir 1 kg. Dan barang bukti seberat hampir 1 kg ini diamankan dari 2 orang tersangka, yakni Rocky dan juga Suyitno. Rocky dan Suyitno merupakan 2 jaringan yang berbeda, di mana Rocky merupakan jaringan Surabaya Bali, sedangkan Suyitno merupakan jaringan Kota Denpasar.
Dan kedua tersangka saat ini juga telah diamankan dan ditahan di balik jeruji besi BNNP Bali. Sedangkan pemusnahan ini dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah penyelewengan dan juga penyalahgunaan barang bukti sitaan narkoba. Sehingga pada hari ini tepat di ulang tahun ke-20 Badan Narkotika Nasional BNNP Bali melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba dengan cara di blender dicampur dengan obat keras pembersih lantai dengan 2 blender, kemudian hasilnya dikubur di halaman sekitar kantor BNNP Bali yang terletak atau berlokasi di Jalan Kamboja, Kota Denpasar, Bali. Dan tersangka dari jaringan Surabaya Bali ini berhasil ditangkap oleh tim jajaran BNNP Bali pada bulan Februari lalu. Dan tersangka merupakan seorang kurir yang dikendalikan oleh seorang pengendali yang berasal dari Surabaya. Sedangkan Suyitno juga berperan sebagai seorang kurir yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh, yang kini berprofesi beralih atau memanfaatkan menambah penghasilan mereka dengan berprofesi dengan secara tidak baik, yakni menjadi kurir narkoba, yang akhirnya mereka berhasil ditangkap di bulan Februari dan di wilayah yang hampir sama, yakni di Kecamatan Denpasar Timur. Mereka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam pidana penjara minimal 5 tahun. Dan Suyitno sendiri merupakan kurir narkoba dengan jaringan Kota Denpasar yang mengakui bahwa narkoba yang ia peroleh berasal dari seseorang yang bernama Saiful, yang kini tengah atau masih didalami oleh BNNP Bali. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Adrian Amurwonegoro untuk laporan Anda di Bali. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Sebuah rumah di tepi tebing sungai di Desa Seridalam, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, ambles sebagian. Peristiwa amblesnya rumah ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Pemilik rumah itu ternyata merupakan seorang anggota DPRD Ogan Ilir dan memilih bertahan di sana. Bagaimana pantauan kondisi di sana dan juga penampakannya akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel. Ada rekan Agung Dwi Payana yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Agung dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea dan juga Tribuners di seluruh Indonesia, dapat kami laporkan terjadi bencana alam, hujan deras disertai angin kencang beberapa hari lalu melanda wilayah Ogan Ilir, juga termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, tepatnya di Desa Seridalam. Saat itu, hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan aliran sungai Ogan deras, air pasang, dan menggerus tanah di sekitar sungai yang di atasnya berdiri pemukiman warga, termasuk juga milik salah seorang warga yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Pada peristiwa tersebut, saat hujan deras, pemilik rumah ini mendengar ada semacam suara gemuruh dari arah belakang rumah. Sebanyak 2 kali terdengar suara. Saat dipastikan ternyata suara tersebut berasal dari dapur rumah yang ambles karena tanah longsor tergerus air. Setelah peristiwa tersebut, warga yang bernama Desmaniar ini terpaksa tetap menetap di rumah bersama 2 orang anak dan suaminya. Selain di rumah Desmaniar, kami juga sempat menelusuri ke arah hulu sungai sekitar 200 meter dari lokasi pertama. Itu ada beberapa rumah warga yang juga terdampak dari longsor tersebut. Dan juga ada peternakan sapi dan kerbau yang juga kandangnya nyaris longsor maksud kami nyaris ambles karena tanah di bawahnya itu sudah labil, sudah retak-retak dan seperti tinggal menunggu waktu akan longsor begitu. Nah, saat ini
Hujan deras juga masih berlangsung di wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya, juga termasuk di Tanjung Raja. Belum ada upaya dari warga untuk pindah dari lokasi yang rawan longsor ini karena tidak ada pilihan lain. Begitu juga dengan anggota DPRD Ogan Ilir, Desmaniar, yang belum dapat merelokasi, maksudnya pindah ya, karena alasannya memerlukan biaya dan memakan waktu yang lumayan menyita waktu begitu. Nah, saat ini warga yang terdampak longsor ini sudah melapor ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Dinas Perkim Kabupaten Ogan Ilir. Namun dari Dinas Perkim hanya menyetujui perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi kriterianya itu MBR adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 4 juta rupiah per bulan. Dan saat ini masih dilakukan validasi jumlah rumah yang, maksud kami verifikasi untuk kemudian divalidasi jumlah rumah yang terdampak longsor ini. Hanya rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam yang akan diperbaiki. Sementara untuk rumah non bencana alam bukan dari wewenang dari Dinas Perkim Ogan Ilir. Kemudian juga dari BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, dan saat ini curah hujan masih tinggi di Ogan Ilir, dan yang dikhawatirkan saat ini adalah debit air Sungai Ogan yang terus naik. Sehingga warga di sepanjang Sungai Ogan, maksud kami, itu diantaranya di Kecamatan Tanjung Raja, Rantau Alai, Pemulutan, Lubuk Keliat, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi longsor ini. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan. Pemilik rumah terdampak longsor, berikut liputan lengkapnya. Oke, apa kabar Bang Aris? Tadi ya. Pak ya. Ini Malakpeng, landasan arus sini. Nah, ini sudah 50 tahun, ini warisan lama. Sebenarnya ya kami itu banyak sekali merasa takut. Ya tapi macam mana lah keadaan sekarang ini, seharusnya kami itu harusnya ya pindah. Ya tapi untuk menanggulangi pindah itu masalah dananya kami sekarang sangat terpuruk ya. Nah, sebenarnya karena ini harusnya pindah. Tapi untuk menanggulangi pindah itu tentu sekali makan biaya banyak. Sementara kami dana yang akan dinikah itu lagi sekarang ini lagi betul-betul ini. Ya, tidak sedikit ya Pak, untuk memindah ke suatu tempat. Karena tidak mampu lah sekarang. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah pas. Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah pas. Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya di Jawa Barat. Nasib malang dialami Nizar alias Ule, seorang bocah 9 tahun warga Gang Mister, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ia meninggal dunia karena terjebak di dalam saat rumah terbakar pada hari ini Selasa 22 Maret pagi tadi. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga laporan lengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Jambar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ferry Amiril Mukminin. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Jadi dari Cianjur ada kejadian kebakaran yang merenggut nyawa seorang anak yang berusia 9 tahun bernama Nizar yang terjebak di dalam rumah saat ditinggal pergi oleh neneknya yang berjualan ke pasar. Dugaan sementara Nizar ini terjebak karena kunci di pintu dan ia ditinggal oleh nenek ke pasar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik, namun hal tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Begitu dia. Baik, Tribuners rekan Ferry tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua RT 02 Suryana. Berikut keterangan lengkapnya terkait kejadian ini. Yang normal seperti orang-orang biasa Pak, yang rada agresif tina eta sifat kitu Pak. Janten anjeun lagi eta teh upami tiap dinten teh anjing teh kan nenek sareng nenena teh bapaknya, sareng nenena janten nenena angkat ka pasar. Eta teh pamengeutan sok dikunci Pak, janten parawur teh kitu. Janten parawur teh power kali itu ka dia beri kana listrik, kana nu teh kana kompor, kana motor itu. Janten pamengeutan kamar teh dikunci heula. Nenek ka pasar teh kanggo kebutuhan warungan Pak, balanya tiap dinten teh. Oh, ngawarung bumi. Ngawarung Pak, ngawarung mohon. Makam remaja 15 tahun bernama Raihan Alfiansyah, warga Desa Sadeng, Kecamatan Lewis Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibongkar aparat kepolisian. Bahkan pembongkaran makam itu didukung penuh oleh pemerintah Desa Sadeng. Ternyata polisi membongkar makam tersebut lantaran ingin mengusut tuntas kasus dugaan pembunuhan terhadap Raihan. Bagaimana prosesinya dan juga bagaimana awal mula kasus ini akan dilaporkan wartawan Tribun Bogor. Ada rekan Rahmat Hidayat yang saat ini sudah bergabung. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, dia dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya pihak pemerintah Desa Sadeng, Kecamatan Lewis Sadeng, Kabupaten Bogor beserta jajaran kepolisian sektor Lewiliang dan jajaran kepolisian dari Polres Bogor melakukan pembongkaran terhadap kepada makam salah seorang remaja yang berasal dari Desa Sadeng, Kecamatan Lewis Sadeng, Kabupaten Bogor yang dilakukan pada hari
Minggu tanggal 20 Maret 2022. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa Sadeng bersama jajaran kepolisian guna melakukan kebutuhan otopsi terhadap remaja tersebut. Hal tersebut bukan tanpa sebab lantaran kematian dari remaja yang berasal dari Desa Sadeng tersebut diduga merupakan korban pembunuhan. Berdasarkan informasi yang berhasil kami dapatkan dari Kepala Desa Sadeng, dugaan tersebut lantaran adanya ditemukan luka sayatan terhadap tubuh korban. Namun sebelum dilakukan pembongkaran tersebut, berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan itu, awalnya pihak keluarga menduga bahwasanya anaknya tersebut merupakan ataupun meninggal dunia diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas. Namun setelah diinstruksikan ataupun diberi arahan oleh pemerintah Desa Sadeng, selanjutnya keluarga korban pun menyetujui bahwasanya untuk dilakukan otopsi terhadap anaknya yang meninggal berdasarkan informasi 2 pekan lalu. Kemudian ketika dilakukan pembongkaran tersebut pun Kepala Desa Sadeng yakni Yanuar, beliau mengatakan bahwasanya meminta untuk pihak kepolisian untuk segera menangani kasus ini dan menyelesaikan kasus ini. Apabila terbukti bahwasanya pemuda ini merupakan korban pembunuhan, pihaknya pun meminta untuk aparat kepolisian untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap warganya tersebut. Alhasil sampai hari kemarin pun kami mencoba menggali informasi lebih lanjut, namun ketika disinggung kecurigaan siapa pelakunya tersebut, pemerintah desa melalui kepala desanya mengatakan bahwasanya belum bisa memberikan keterangan apapun. Menurutnya ranah tersebut merupakan ranah dari pihak kepolisian, sehingga beliau mengarahkan untuk menunggu hasil otopsi dan kemudian menunggu hasil dari kepolisian. Dan secara tegasnya pun seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pihak desa akan mengawal kasus ini hingga selesai. Begitu laporan dari kami, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat melaporkan dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. SD Muhammadiyah 4 Surabaya mendapatkan rekor muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Rekor muri ini sebagai SD dengan prestasi terbanyak se-Indonesia dalam bidang robotika. Apa saja prestasi di bidang robotika tersebut dan bagaimana prosesi penyerahan rekor muri ini akan dilaporkan rekan Sulfi Sofiana, reporter Surya yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Sulfi dengan informasi Anda. Ya, selamat sore menjelang petang rekan Dea. Awal Desember tahun 2021 lalu, SD Muhammadiyah 4 Surabaya mendaftarkan prestasi para siswa peserta ekstrakurikuler robotika di tingkat internasional, nasional sebagai SD peraih prestasi robotika terbanyak se-Indonesia. Prestasi ini selain tingkat nasional, juga di tingkat internasional mulai dari di Singapura, Malaysia, Jepang, bahkan meraih juara di Amerika. Selama ini siswa peraih prestasi robotika bisa menggunakan prestasinya untuk mengikuti PPDB atau seleksi masuk jalur prestasi untuk tingkat SMP negeri, SMA negeri, bahkan tingkat perguruan tinggi. Representatif Museum Rekor Indonesia, Ari Andrianti, mewakili Ketua Umum Muri mengungkapkan SD Mudipat bukan kali pertama memecahkan rekor muri. Sebelumnya pada Agustus 2006, Mudipat mencatatkan rekor muri sebagai grup band termuda, kemudian rekor sebagai pemrakarsa tarik tambang dengan peserta terbanyak dan menggunakan tali terpanjang. Pada Juli 2019, SD Mudipat tercatat di rekor muri sebagai salah satu tempat pemeriksaan mata kepada pelajar terbanyak. Bahkan pada 30 Oktober 2015, SD Mudipat mendapat Anugerah Nasional Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Demikian sekian prestasi muri dari SD Mudipat Surabaya, dan saya juga telah menghimpun wawancara dengan pihak sekolah. Demikian, Dea.
jurnalis kami bersama penanggung jawab ekstrakurikuler robotika SD Mudipat, Endik Setiawan. Selengkapnya. Di rekor muri ada sekitar 604 prestasi. 604 prestasi ini terdiri dari prestasi baik internasional, nasional maupun kota dan provinsi. Nah, dari beberapa lomba ini memang yang dari internasional itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pihak muri karena prestasi anak-anak robotika yang internasional alhamdulillah sangat banyak, baik itu lomba di Singapura, di Malaysia, juara di Jepang, dan juga pernah meraih juara di Amerika. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Kaca mobil milik ASN pemerintah Kabupaten Sarolangun dipecahkan orang tidak dikenal. Aksi pemecahan kaca ini terjadi di Dinas Kominfo Sarolangun pada Senin 21 Maret 2022 kemarin. Bagaimana kronologi kejadian ini bisa terjadi? Akan dilaporkan wartawan Tribun Jambi, ada rekan Rifani Halim yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Dea. Untuk dapat saya sampaikan kejadian pemecahan kaca di komplek perkantoran Kabupaten Sarolangun ini terjadi di dua lokasi dan terjadi terhadap dua mobil ASN di Pemkab Sarolangun. Kejadian pertama diketahui oleh para ASN dan para media dan para tamu undangan di Bapeda. Pada waktu itu ada acara di Bapeda Kabupaten Sarolangun. Itu baru pertama kali diketahui bahwa ada salah satu orang yang tidak dikenal telah melakukan pemecahan kaca kepada mobil ASN DP 3A dan membawa kabur uang sejumlah Rp1.300.000 dan surat-surat berharga. Tak lama kemudian informasi berlanjut bahwa di Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun ternyata salah satu mobil Alia berwarna merah milik salah satu ASN, yaitu bendahara umum di dinas tersebut, merupakan bahwa dipecahkan juga kacanya. Diketahui di waktu yang sama, kemudian juga diperkirakan atau diprediksi oleh para ASN dan para di lingkungan perkantoran pada waktu itu oleh orang yang sama juga begitu. Nah, kemudian di dalam mobil Ayla tidak terdapat kerugian, tidak terdapat barang-barang yang diambil, hanya saja di mobil Terios berwarna hitam itu uang dan surat berharga dengan uang Rp1.300.000 raib dibawa maling. Sempat juga dikejar oleh salah satu awak media juga dan salah satu ASN mengejar, namun seorang pelaku tersebut kabur dengan kencang menggunakan sepeda motor bebek yang diperkirakan seperti itu. Kemudian juga kita juga mengetahui bahwa pemilik mobil Terios telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan namun pihak pemilik mobil Alia tidak mau melaporkan karena tidak ada kerugian material yang lebih, karena dalam mobil Ayla tidak terdapat barang yang diambil, hanya saja kaca yang dipecahkan. Kemudian juga baru saja kita konfirmasi kepada Bupati Sarolangun bahwa dalam waktu dekat Satpol PP Kabupaten Sarolangun akan melakukan patroli yang lebih intens lagi agar tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi, dan ini menjadi ketakutan oleh ASN ya di lingkungan Kabupaten Sarolangun. Gitu, rekan. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat. Sekelompok begal sadis melakukan aksi penyerangan kepada warga di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Bahkan aksinya terekam kamera CCTV hingga videonya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Jalan Alternatif Sentul, di sebuah simpang dekat kolong flyover tol tak jauh dari Bundaran Tugu, Pancakarsa. Selengkapnya, bagaimana juga kronologi peristiwa ini bisa terjadi akan dilaporkan wartawan Tribun Bogor. Ada rekan Naufal di sana, silakan dengan laporan Anda.
Baik rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa terkait adanya video beredar viral di media sosial terkait adanya begal sadis di wilayah Bogor, tepatnya di kawasan Sentul, tak jauh dari Bundaran Tugu Pancakarsa. Ini awalnya terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 dini hari. Jadi kronologi awalnya, jadi adanya dua korban, warga ini saling kenal satu sama lain, saling berteman. Mereka ngobrol sambil duduk-duduk di tembok pembatas jalan di lokasi tersebut. Menurut keterangan dari salah satu korban, jadi awalnya lokasi tersebut sekitar pukul 10 itu kondisinya ramai, cukup ramai warga yang nongkrong di lokasi. Namun kemudian pada sekitar pukul 24, tepat di tengah malam, lokasi tersebut berangsur sepi, tinggal berdua, yakni kedua korban. Pada saat itu tiba-tiba datang sekelompok orang yang mana menurut keterangan dari korbannya, rata-rata korban ini merupakan anak muda. Jadi mereka bergerombol sebanyak sekitar 3 unit motor berboncengan mendekat dan tanpa basa-basi langsung melayangkan sabetan senjata tajam berupa celurit ke arah korban. Untuk kedua korban pertama mendapat bacokan. Setelah mendapat bacokan pertama, korban pertama atas nama E alias B ini langsung kabur. Namun untuk korban kedua, inisial E alias T ini yang bersangkutan tidak sempat kabur karena dia sempat terjatuh, dan di lokasi yang bersangkutan korban kedua ini sempat mendapat luka bacokan celurit berkali-kali oleh para pelaku sampai akhirnya motor korban yang bersangkutan juga dibawa kabur setelah dilakukan pembacokan tersebut. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian, saat ini mereka masih belum bisa membeberkan kejadian tersebut secara detail, namun konfirmasi terakhir kami kepada pihak Polsek Babakan Madang bahwa yang kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Koleksi Museum Motor Klasik yang berada di SMK National Media Center atau NMC Kota Malang bertambah dengan adanya oplet sidol anak sekolahan. Keberadaan oplet sidol anak sekolahan di museum sekolah itu tidak serta-merta didatangkan dalam wujud siap pakai, tapi melalui proses yang panjang. Bagaimana proses tersebut akan dilaporkan rekan Silvianita Widiawati, wartawan dari Surya Malang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Ya, terima kasih Dea. Keberadaan oplet sidol anak sekolah di SMK NMC ini dimulai dari pemberian hibah mesin dari pemilik mesin itu adalah aktor Rano Karno. Saat itu ada pertemuan dengan yayasan sekolah tersebut dan kemudian dari pihak yayasan menyampaikan menyampaikan bahwa sekolah memiliki museum motor klasik. Akhirnya diberi hibah mesin tersebut tapi dalam kondisi mati. Akhirnya dari pihak sekolah melakukan restorasi dengan membeli mobil yang menyerupai oplet tersebut dan mesinnya juga sudah bisa hidup. Lama restorasi itu sekitar 1 tahun karena harus mencari aksesoris dan lain-lain yang menyerupai oplet sidol tersebut. Dan yang menarik memang oplet itu mirip sekali dengan oplet sidol, termasuk dengan atap atau kap mobilnya itu memakai kayu jati. Rencana oplet tersebut akan menjadi ikonik dari Museum Motor Klasik. Dan ini merupakan satu-satunya mobil klasik yang ada di museum tersebut dan akan bersanding dengan motor-motor klasik yang koleksinya sudah cukup banyak di sekolah tersebut. Untuk rencana grand launching museum ini
dari aktor Rano Karno akan datang pada 1 April mendatang. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Sylvie juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Museum Motor Klasik dan juga siswa kelas 12 SMK tersebut. Berikut liputan lengkapnya. Tahun 2020, pihak yayasan itu memang ke Jakarta, diundang oleh Pak Rano. Kebetulan Pak Rano itu kan berada di anggota DPR Komisi 10, yaitu di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi pada saat itu kita juga akan menyampaikan ada museum kita di sekolah, itu Museum Motor Klasik. Kemudian kita coba lobby dengan Pak Rano dan akhirnya Pak Rano beliaunya menghibahkan mesin oplet asli yang dulunya itu dibuat proses syuting sidul anak sekolahan, akhirnya dihibahkan kepada kita. Jadi seperti itu untuk perjalanannya. Kemudian kita untuk mobil Morrisnya kita memang mendapatkan dari Jogja pada saat itu di daerah Merapi. Kemudian kita restorasi seperti persis kayak punyanya opletnya Pak Rano. Dan kita pasang juga mesin aslinya dari beliau. Nah, di antara itu untuk persiapan tanggal 1 nanti mungkin Pak Rano juga akan melihat langsung dan juga akan tanda tangan di kap oplet. Mas, berapa lama proses? Mesin oplet kurang lebih untuk proses restorasinya sekitar hampir 1 tahun ya, untuk merestorasi itu. Seperti tahun 2020 akhir itu kita juga sudah mulai proses restorasi sampai baru 3 bulan kemarin baru selesai untuk restorasi dari oplet ini. Gimana ada oplet di sekolahmu? Bagus, tapi dulu kan lihatnya di TV, sekarang bisa lihat di sekolah, jadi keren sih, keren. Beralih ke Papua, Tribuners, Institut Pertanian Bogor, University, Kementerian Bappenas, dan sejumlah instansi bertandang ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Di sana mereka melaksanakan aksi bersih sampah di pantai serta laut di Pulau Mansinam. Bagaimana liputan lengkapnya akan dilaporkan rekan Sawan Asari Raharusun, jurnalis Tribun Papua Barat yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Sawan. Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari bahwa dari Institut Pertanian Bogor dan juga Kementerian Bappenas dan sejumlah instansi terkait dengan melaksanakan aksi pelestarian lingkungan khususnya di perairan Provinsi Papua Barat. Dan hari ini pelaksanaan pembersihan pantai dan juga laut di Kabupaten Manokwari sendiri, IPB Bogor, IPB dan juga Bappenas menggandeng sejumlah instansi yang ada di Kabupaten Manokwari, salah satunya yakni Universitas Papua dan juga sejumlah komunitas di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan aksi kali ini mereka bertujuan untuk mengajak masyarakat dalam melestarikan ekosistem laut, khususnya terumbu karang dan juga biota laut yang ada di sekitar Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan tentu pada pelaksanaan kali ini mereka bertujuan untuk ikut serta mendorong peraturan daerah RZWP3K yang telah digodok sejak 2019 lalu, dan mereka juga mengajak masyarakat agar ikut menjaga kelestarian alam di Kabupaten Manokwari. Dan mereka berharap agar aksi ini tidak hanya bersifat insidental dan tidak hanya sebatas hari ini saja, namun bisa dilaksanakan setiap ada sampah di perairan Kabupaten Manokwari. Dan pada pelaksanaan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat sangat antusias dan berterima kasih terhadap aksi yang dilaksanakan oleh IPB dan juga Bappenas dan sejumlah instansi.
di perairan Kabupaten Manokwari. Dan sebelumnya dapat saya laporkan bahwa tim ini sebelumnya telah melaksanakan aksi transplantasi karang di Kabupaten Raja Ampat, dan hari ini mereka lanjut di Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan pembersihan pantai dan mengajak masyarakat adat untuk tetap menjaga ekosistem bawah laut begitu. Dea, kembali ke studio. Tribuners, rekan Salwan juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kegiatan ini. Berikut liputan lengkapnya. Kegiatan bersih pantai di lokasi Pulau Mantina ini itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program yang implementasinya dikawal oleh IPB, dalam hal ini Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, yang disupport oleh proyek IPCTF, Kormet CPI, yang embedded, yang melekat di Bappenas kegiatan tersebut. Nah, rangkaian kegiatan ini bersih pantai ini salah satunya itu adalah bagian dari kegiatan percepatan implementasi dokumen yang namanya integrated RZWP3K, rencana zonasi pulau-pulau kecil dan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang saat ini sedang dalam upaya untuk mengintegrasikan dari zona laut dengan zona darat dengan tata ruang. Nah, program pembersihan pantai ini, bersih pantai ini adalah salah satu program terkait dengan advokasi ataupun kampanye untuk pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan ada berbagai macam pendekatan. Yang pertama, ya dalam program ini juga kita sudah melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem. Jadi ada mangrove yang rusak kita rehabilitasi, terumbu karang yang sudah mulai rusak kita transplantasi, ada lamun, kan ada tanaman di laut, tumbuhan di laut itu kita disebut seagrass atau lamun, itu juga kita rehabilitasi. Nah, bukan hanya dari sisi perbaikan ekosistem, tapi juga kita coba mengkampanyekan terkait dengan kebersihan. Pada prinsipnya pemerintah Provinsi Papua Barat sangat mendukung berbagai aktivitas yang saat ini kita lakukan, aksi bersih pantai yang difasilitasi, diinisiasi oleh teman-teman dari IPB, PKS, PL. Jadi sesuai dengan program-program pemerintah daerah untuk terus menggalang bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut, tetapi kemudian bagaimana kita juga bisa menjaga kelestariannya. Program-program kita terus dorong sehingga masyarakat kita, berbagai pelaku usaha bisa memanfaatkan ruang laut sebagaimana yang kita punya RZWP3K, kemudian untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut ini secara lestari, tentu memberikan manfaat ekonomi, memberikan manfaat yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan dari masyarakat dan juga daerah. Untuk itu, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini yang bukan saja dilakukan secara insidental, tetapi kemudian beberapa kali juga kami sudah lakukan, dan ini akan terus kita gaungkan, kita dorong untuk bisa memberikan semacam kampanye kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya kita mengelola sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi laut kita ini, kita kadangkala menjadi tempat sampah yang besar. Sampah bukan berasal dari pesisir, tetapi kemudian datang dari wilayah darat. Rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan calon pejabat kepala daerah di Kalimantan Timur batal digelar. Menurut rencana, rapat koordinasi itu seharusnya dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 kemarin. Bagaimana informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Miftah Aulia, wartawan dari Tribun Kaltim yang saat ini sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Dea. Mengenai rapat koordinasi terkait isu penundaan pemilu serentak di tahun 2024 dan isu
calon pejabat kepala daerah yang rencananya digelar kemarin Senin pada tanggal 21 Maret 2022 memang batal dilaksanakan. Hal ini juga ditegaskan oleh Wali Kota Balikpapan, Bapak Rahmat Masud, saat ditemui di kantor Pemkot Balikpapan. Rencana rapat koordinasi yang dibatalkan itu memang diterima Wali Kota Balikpapan. Ia menerima pesan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam selaku pengada acara jika kegiatan tersebut dibatalkan. Namun demikian memang Wali Kota Balikpapan tidak mengetahui pasti mengenai alasan pembatalan rakor isu penundaan pemilu 2024, dan kemudian memang diketahui dari surat yang beredar, kegiatan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 rencananya dilaksanakan di Hotel Grand Senior Balikpapan kemarin. Namun sejumlah lembaga seperti KPU Balikpapan, kemudian Bawaslu Balikpapan dan Kepala Badan Kesbangpol juga diminta untuk menjadi narasumber. Namun pemberitahuan ini tidak juga sampai pada kedua lembaga pusat masing-masing, diantaranya KPU dan Bawaslu, sehingga KPU dan Bawaslu Balikpapan juga sudah mengkonfirmasi ketidakhadirannya dalam agenda tersebut. Sementara itu, saat dikonfirmasi juga, Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, memang menolak hadir dalam undangan rapat koordinasi itu. Ia mempertanyakan surat kepada KPU RI karena memang tidak ada tembusan ke KPU RI begitu. Kemudian setelah pihaknya juga melakukan koordinasi, ternyata undangan itu juga tidak ditembuskan kepada KPU Kaltim, dan mengetahui hal itu KPU Kota Balikpapan juga langsung melakukan konsultasi untuk menyikapi adanya undangan dari Kemenko Polhukam, dan adapun hasil konsultasi yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU RI ialah memberikan saran agar KPU Kota Balikpapan untuk sementara tidak menghadiri kegiatan sebelum segala sesuatunya jelas. Mengingat dalam undangan juga dicantumkan personal kontak dari Kemenko Polhukam, Ketua KPU Kota Balikpapan juga langsung mengkonfirmasi terkait dengan soal tema undangan yang menyikapi soal pemilu serentak diundur tahun 2024 nanti. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Miftah juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha. Berikut keterangan lengkapnya. Sebenarnya nggak menolak ya. Yang pertama itu gini, bahwa ketika kami diminta sebagai narasumber dari Kesbangpol, itu sebenarnya tidak ada terlintas pikiran kami untuk menolak. Karena yang minta Kesbangpol itu kan sudah terbiasa kita mengisi materi di acaranya Kesbangpol itu sudah sering sekali lah gitu. Nah ternyata surat itu bukan dari Kesbangpol, tapi dari Menko Polhukam. Nah sebenarnya itu pun nggak masalah sebenarnya gitu. Nah yang jadi masalah ketika di dalam acara diskusi itu ternyata temanya mengusung isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024. Nah karena isu ini cukup sensitif, maka kami harus koordinasi dengan KPU Provinsi. Kemudian KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU RI. Alhasil arahan dari KPU RI meminta kepada KPU Balikpapan untuk tidak menghadiri acara tersebut. Yang pertama alasannya isu itu isu sensitif. Ya, yang kedua ternyata dari Menko Polhukam itu belum berkoordinasi dengan KPU RI terkait dengan acara itu karena melibatkan KPU kabupaten kota yang notabene secara hierarki itu adalah anak buah dari KPU RI. Nah, kemudian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapat vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!